Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Rakyat Biasa Bicara Agama. Kita menyambung episode sebelumnya yang membahas mengenai konsesi tambang bagi ormas keagamaan. Kita juga sudah jelaskan bahwa kasus ini sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Di episode sebelumnya, kita akan membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, dan alasan permohonan. Namun, sebelum kita masuk kepada substansi hukum, alangkah baiknya kita bahas dulu nih. Apakah ada referensi agama yang membahas mengenai kegiatan pertambangan? Supaya kita mendapatkan garis-garis besarnya dulu. Dalam perspektif keagamaan, seperti apa? Namun, sebelum kita membahas hal tersebut, saya perlu memberikan disclaimer bahwa konten ini adalah konten perspektif rakyat biasa. Saya rakyat biasa, jadi jangan dipedomani, tidak perlu dijadikan pedoman baku. Rakyat biasa ya tidak perlulah puja-puji atau apalah perlu jadi pedoman dan lain sebagainya, dianggap mulia dan lain sebagainya, tidak perlu. Kritisi saja, tidak apa-apa. Kalau ragu, tanyakan kepada gurunya masing-masing. Kan saya hanya rakyat biasa. Jadi kita belajar bersama-sama di sini. Kita saling koreksi dan lain sebagainya. Hanya saja, tentu bicara agama kita juga perlu membicarakan referensinya apa. Dasarnya apa. Maka kita akan bedah dasar-dasar tersebut tanpa harus menutup diri terhadap kritik. Maka kita akan bedah dari sumber utamanya. Bagi yang beragama Islam, tentu rujukan utamanya adalah Al-Quran. Maka kita harus cari nih dasar-dasarnya yang relevan, yang terkait dengan pertambangan. Nah, mungkin salah satunya adalah ada di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Yang artinya jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Lengkapnya seperti yang ada di layar. Nah, ayat itu kan jelas bersifat melarang. La tufsidu. Dia melarang kita untuk berbuat kerusakan. Secara norma kita ketahui bahwa kalau dia larangan, maka tidak ada pilihan. Tidak bisa kita berbuat kerusakan. Tidak ada pilihan bagi kita untuk berbuat merusak. Sehingga ini norma yang bersifat prinsip. Jangan kita berbuat merusak di muka bumi. Nah, ayat-ayat yang terkait larangan berbuat kerusakan di muka bumi banyak tersebar di ayat-ayat lainnya di Al-Quran. Itu bisalah dicari sendiri. Maaf. Namun, apakah ada ayat yang secara spesifik melarang kegiatan pertambangan? Sepanjang sepengetahuan saya, tidak ada yang secara spesifik menyatakan kegiatan pertambangan adalah sesuatu yang dilarang. Ada larangan untuk menambang. Tidak ada yang secara spesifik. Justru adanya bumi itu diciptakan untuk dimanfaatkan untuk manusia. Jadi boleh sebenarnya kalau itu untuk kegiatan kehidupannya manusia. Sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Seperti larangan berbuat kerusakan. Jadi menambang itu pada asalnya boleh. Sepanjang tidak merusak. Nah,
kegiatan pertambangan itu sendiri kan sebenarnya kegiatan ekonomis. Sehingga dia masuknya bab muamalah. Ada hukum asalnya, prinsip yang mendasar di dalam muamalah yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi hukum asalnya muamalah itu adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya atau mengharamkannya. Sehingga kegiatan pertambangan itu hukum asalnya adalah boleh. Tapi dengan catatan, jangan merusak, harus adil, dan lain sebagainya. Jangan juga sampai menciptakan ketimpangan. Tidak boleh. Nah, makanya tetap kegiatan pertambangan harus dilakukan secara hati-hati. Harus dipertimbangkan dari aspek kemaslahatannya dan kemafsadatannya. Aspek apakah dia memberikan maslahat atau dia menciptakan mafsadat, kerusakan. Karena dia bisa ada di antara dua itu. Bisa saja dia berbuat menjadi kerusakan sehingga melanggar larangan yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, atau bisa juga dia menghasilkan mafsadat yang menyebabkan ketimpangan sehingga tercipta ketidakadilan. Dan ketidakadilan adalah juga sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya harus hati-hati. Ketika sesuatu itu boleh, belum tentu serta-merta harus dilakukan. Harus dilakukan secara hati-hati. Ditimbang-timbang maslahat dan mafsadatnya. Makanya kita harus renungkan dengan secara mendalam. Pikirkan dengan matang, apakah kebijakan pemberian konsesi tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan bersifat maslahat atau mafsadat. Ini yang harus kita perhitungkan dengan matang. Kalau ternyata dari hasil perenungan, pertimbangan, penghitungan yang matang, kayaknya bobot kerusakannya besar, bobot ketidakadilannya besar, potensinya besar ke sana. Maka ada kaidahnya. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi pilihlah yang mencegah kerusakan harus didahulukan dibandingkan kita menarik maslahat. Meskipun kita tahu di balik itu ada maslahat, ada kebaikan, tapi ketika ada potensi kerusakan yang besar, pilih perbuatan yang lebih baik mencegah daripada kerusakan itu terjadi. Nah, ini juga relevan lah dengan hadis yang menyatakan kalau urusan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah, ini kan harus dipertimbangkan juga. Ini kita memberikan prioritas asal-asalan atau tidak. Nanti mengesampingkan lelang, nanti menyerahkan kepada bukan ahli hingga merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang harus dipertimbangkan. Makanya ada lelang. Lelang itu kan supaya mengukur keahlian agar kegiatannya tidak menciptakan kehancuran atau kerusakan. Relevan dengan hadis itu. Nah, selain itu, selain keahlian, kita juga harus pikirkan keadilannya. Ini jangan-jangan nih menciptakan ketimpangan. Anggaplah ormas keagamaan itu jumlahnya puluhan atau ratusan lah. Yang nerima hanya 2, 3, 4, 5. Ya yang lainnya bagaimana? Kan nanti ada ketimpangan, nanti jadi dengki dan lain sebagainya. Kan mungkin. Kita harus pikirkan tuh. Apakah ada ketimpangan atau tidak dari hasil kebijakan ini. Nah, ada hadis yang relevan, yaitu Muslim berserikat di air, padang rumput, dan api. Nah, tambang itu kan tambang batu bara nanti tuh. Batu bara itu kan energi. Nah, berarti kan nanti ada kaitannya dengan api, energi. Nah, ada relevansinya nggak tuh? Maksudnya berserikat apa? Apakah maksudnya untuk kepentingan umum yang lebih besar?
atau tidak? Nah, makanya nanti kita akan, renungkan soal-soal ini. Nah, selain itu, saya juga nemu nih, hadis-hadis yang terkait dengan pertambangan. Caranya gampang kok carinya. Sekarang sudah ada apps tentang ensiklopedi hadis. Oh, ini bagus sekali. Jadi rakyat biasa kayak saya, driver ojol, guru, dosen, pedagang kecil, semua bisa mempelajarinya. Nah, sekarang kita lihat yuk aplikasinya seperti apa. Aplikasinya ada di Google Play Store ya. Nah ini nih, ketik aja hadis ensiklopedia ya. Download aja dari situ. Nah, nih kayak begini nanti aplikasinya. Scroll aja ke bawah ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, lalu ada Sunan Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain nih. Nah, bisa itu diklik satu-satu. Kita coba aja ya yang Sahih Bukhari. Nah, ini ada daftar isi. Kalau kita klik seperti ini, nah itu ada banyak bagiannya. Ini ada 7.008 hadis ya. Kita klik aja nih isinya. Nah, ini ada derajatnya nih yang saya kasih ini. Nah, ini Sahih. Di bawahnya ada teksnya, ada terjemahannya. Lalu kita juga bisa lihat sanadnya. Lengkap ya. Dan kita kembali, kita juga bisa lihat hadis-hadis terkait. Di-download aja nih. Nah, di sini juga ada mesin pencarinya ya, search engine-nya. Jadi gampang kita nyarinya, tinggal search aja. Misal kalau yang mau terkait tambang ya, coba nih tambang garam. Nanti kita akan menuju kepada hadis yang mau kita tuju nih. Nah, ini kita bisa cek nih ya hadisnya, derajatnya hasan. Nah, kita sekarang lihat ke teksnya, kita bisa scroll ke bawah. Kita lihat ini kan riwayatnya ya. Kita bisa lihat langsung aja nih yang diberikan tanda panah nih. Nah, itu disebut An Abyad bin Hamal annahus taqta'u milha mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqulu lahu milhu syaza bima'rib. Jadi ada seseorang bernama Abyad bin Hamal itu meminta istaqta'u milha. Milha itu garam ya, lahan ya, semacam konsesi lah, konsesi garam dari Rasul yang berada di daerah Syazab Ma'rib. Lalu diberikan fa'atta'ahu summa inni al-Aqra' bin Habisi Tamimi qala. Datanglah Aqra' bin Habisi Tamimi berkata, "Ya Nabiullahi, inni qad waradtu milha fi jahiliyah wa huwa bi'ardi laisa biha ma'u wa man waradahu akhazahu wa huwa mislu ma'il aid." Jadi Aqra ini bicara bahwa dia pernah melihat milha itu, lahan garam itu di masa jahiliyah, dan dia mengatakan bahwa lahan itu tidak ada airnya dan semua orang mengambil garam-garam tersebut bagaikan air yang tidak habis-habis. Lalu Rasul pun ingin membatalkannya. Nih, fastaqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'abid fi qati'atihi fi milhi. Jadi Nabi hendak
eee, membatalkannya. Lalu Abiyat bilang, "Faqultu qad aqaltuhu ala an taj'alahu minni shadaqatan." Jadi Abiyat ingin membatalkannya sepanjang itu dianggap sedekah darinya. Lalu dijawab oleh Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa minka shadaqatun wa huwa mislu ma'il id." Jadi, eee, diiyakan itu sebagai sedekah darinya dan itu dibagaikan seperti air yang tidak ada habis habisnya. Nah, ini terjemahannya kita bisa lihat ya. Dibaca aja, bisa di-download di situ. Kayaknya relevan kan hadis tersebut? Ada istilah al-milha. Kalau di aplikasi, diterjemahkannya lahan garam. Ya tentu bukan garam sebungkus garam, tapi garam dalam pengertian luas yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi kita ambil tuh garam itu dalam jumlah yang besar. Yang jadi pertanyaan itu, apakah itu tambang atau bukan? Lahan atau tambang? Kan itu jadi pertanyaan. Sama atau tidak sih pengertian al-milha itu dengan tambang atau bukan? Nah, ini ya kita harus cari rujukannya. Pengertian itu sebagai apa? Ya saya googling dan akhirnya nemu nih ada satu buku. Ya kalau agama biasanya sebutnya kitab, tapi kalau orang biasa seperti saya sama pengertiannya dengan buku. Ah, ini bisa nih saya kasih linknya, ada di deskripsi. Klik aja, download dari situ. Kitabnya berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, karya Al-Mawardi. Nah, ternyata di situ ada yang membahas mengenai tambang. Dan kalau kita cari-cari, hadis yang tadi itu ternyata ada di bab yang membahas mengenai tambang. Wah, ternyata sudah ada ya bahasannya. Nah, makanya yuk kita cek bukunya. Tolong bantu saya koreksi nih. Bisa aja saya salah kan? Kita lihat aja. Nah, ini nih. Kalau di-download ini nih. Covernya kayak gini. Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Al-Mawardi. Ini penerbitnya Darul Hadis nih. Kita lanjut yuk halamannya. Langsung aja ke halaman 283 nih. Bab tentang Al-Ahkam Al-Iqta. Nah, ini tuh tentang Iqta ini tuh tentang konsesi. Ini karena burem, kita zoom aja ya. Nah, ini yang tadi di paragraf pertamanya. Nih, saya kasih tanda panah. Wa Iqta Sultan. Sultan itu maksudnya negara ya. Karena zaman dulu dinamakannya rajanya tuh Sultan. Bukan Sultan Raffi Ahmad, maksudnya adalah negara. Ya, kalau kita bisa terjemahkan ya sama kayak negara Indonesia ya sama aja pengertiannya. Ini mengenai pembagian tanah yang dimiliki oleh sultan atau negara. Ya, kalau dibilang mirip-mirip dengan pasal 33 ayat 3 lah, hak menguasai negara. Jadi Iqta Sultan itu ya hak menguasai negara dan negara ingin memberikannya kepada masyarakat. Mengenai konsesi tambang itu ada nih di halaman 294 nih yang membahas mengenai Iqta al-Ma'adin. Nah, ini yang saya kasih tanda lingkaran nih. Nah, kita zoom aja ke area situ ya. Nah, ini udah kita zoom. Di sini ada bacaan wa amma iqta'ul ma'adin wa hiyal biqa'ul lati auda'ahalullah
ta'ala jawa jawahiral ardi fahiya darban zahira wa batin. Nah, ini tuh ya menjelaskan mengenai, iqta'al ma'adin. Ma'adin tuh, mineral ya, logam, mineral, ya tambang lah. Jadi yang dimaksud dengan iqta'al ma'adin atau, konsesi tambang ya atau lahan tambang itu ya, area yang di mana Allah itu menyimpan barang-barang berharga di dalam bumi itu. Baik yang bersifat zahir atau dia nampak, yaitu bisa aja di atas permukaan maupun, batin, tidak tampak, dia terpendam ya di dalam, tanah, maksudnya tuh itu. Nah, di paragraf selanjutnya nih dijelasin nih, yang zahir apa aja pengertiannya. Nah, lihat nih yang saya kasih tanda panah ada wa milha. Nah, berarti kan termasuk kategori sebagai, eee, milha itu kan yang ada di dalam, hadis kan. Berarti termasuk dalam kategori, pertambangan menurut Al-Mawardi. Bahkan kalau kita lihat nih dari yang saya kasih tanda panah sampai terakhir, itu hadis yang tadi membahas mengenai tambang garam. Sehingga yang dimaksud milha itu ya termasuk adalah tambang, yaitu tambang yang nampak atau zahir. Nah, ini di halaman selanjutnya nih, yang membahas mengenai iqta' ma'adin yang, batin ya, yang terpendam ya. Ini karena buram kita zoom aja ya. Nah, jadi pengertiannya ya kurang lebih sama sebenarnya. Cuman yang membedakan ini nih ada kalimat bil amal. Saya kasih, tanda panah ya. Karena dia ada di dalam tanah, ya mau nggak mau kan harus ada upaya, usaha untuk menggali, baik melalui tangan sendiri atau melalui, alat berat dan lain sebagainya. Dia ada di dalam perut di dalam perut bumi, sehingga harus kita upayakan. Sedangkan kalau yang zahir, ya dia tanpa perlu upaya juga bisa kita, ambil. Nah, dari sini ada 2 pendapat ulama yang beda nih. Kalau yang zahir ya, ulama sepakat itu, tidak boleh dikonsesikan atau tidak boleh diberikan. Karena semua orang berdasarkan hadis kan itu hajat hidup orang banyak seperti al-ma'a al-ind. Jadi, dilarang tuh untuk diberikan kepada, privat. Nah, tapi kalau yang batin ini ada berbeda nih, ada yang menyamakan hukumnya seperti sama seperti yang zahir, tapi ada yang boleh, memberikannya kepada, privat. Jadi negara boleh. Nah, eee, karena masuk akal juga, karena begini, kalau dia harus ada upaya, ya mungkin saja negara supaya lebih efisien, lebih baik serahkan saja konsesinya kepada, privat. Karena dia kan harus ada, kemampuan untuk melakukan usaha pertambangan itu. Jadi sebenarnya masih, ada yang membolehkan. Tapi kan sepanjang dia mau dan dia, mampu. Sama seperti hukum ihya al-maut, menghidupkan lahan yang mati, ya dia harus mau dan harus mampu. Nah, makanya nih relevan nih konsep lelang itu kan untuk menguji mengenai apakah dia ada kemauan dan apakah dia ada kemampuan. Jadi jangan dikesampingkan sebenarnya, tetap harus, adil. Nah, ternyata ada rujukannya kan, ada kitabnya, ada referensinya. Nah, ternyata hadis itu juga dikutip di dalam kitab tersebut dan dimasukkan ke dalam bab tentang tambang. Dan tambang itu terbagi menjadi 2, menjadi tambang yang, nampak atau zahir dan tambang yang bersifat batin, terpendam. Ya kayak batu bara ya terpendam. Nah, ternyata kan ada pandangan-pandangan ulama juga. Kalau dia nampak,
ya dilarang karena semua orang bisa mengambilnya. Tapi kalau misalnya dia terpendam, maka bisa tuh diberikan konsesi kepada selain negara. Karena dia membutuhkan keahlian untuk menambang itu. Nah, relevan kan dengan konsep lelang dalam artian kan perlu keahlian. Jadi perlu diseleksi dulu nih, apakah benar dia mampu atau tidak. Ya konsepnya seperti ihya al-maut, kalau kita mau menghidupkan lahan yang mati. Nah, syaratnya untuk bisa menghidupkan kan harus mau dan harus mampu. Itu syaratnya. Dan untuk mengetes itu ya harus lelang. Saya nggak tahu nih makanya konsep prioritas itu dari mana. Sebenarnya kan boleh, boleh, boleh karena butuh keahlian untuk bisa melakukan itu. Kalau misalnya negara nggak sanggup ya serahkanlah kepada swasta, mau ormas, mau apa boleh. Karena lah apa tambang yang terpendam kan butuh teknologi, butuh keahlian sehingga bisa dikerjasamakan. Tapi kalau misalnya dia menyangkut hajat hidup orang banyak dan negara mampu, ya seharusnya berikan dulu ke negara, baru boleh kepada ormas. Nah, kan teladannya ada di hadis tuh. Ketika ternyata apa tambang itu menyangkut hajat hidup orang banyak seperti alma al-aid lalu di apa diberikan terus dikembalikan dianggap sedekah kan itu teladan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya ormas keagamaan mau gak nih meniru teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi? Kan ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Negara butuh dan negara mampu punya BUMN. Nah, isunya kan sebenarnya di prioritasnya. Boleh gak sih sebenarnya kelompok-kelompok ormas itu diprioritaskan? Ada gak sih referensi agamanya? Ah, kita cari lagi. Saya juga Google lagi nih. Kayak Google ada gak ya fikih yang mengatur itu? Yang menjelaskan tentang itu. Nah, ternyata nemu. Fikih Aulawiyah karya Yusuf Qardawi. Yang berarti fikih prioritas. Oh, berarti yang spesifik menjelaskan kata prioritas aja ada. Ah, itu juga dijelaskan. Yang prioritas itu kalau dia daruriyah. Kalau memang keadaan darurat ya itu harus diprioritaskan. Kalau dia hanya sifatnya tahsiniyah, yang hanya pelengkap saja, lihat dan lain sebagainya, ya itu tidak diprioritaskan. Nah, yang jadi pertanyaan kan ormas keagamaan apakah ada kondisi darurat? Darurat itu kan ketika eksistensinya tidak akan bisa bertahan kalau tidak melakukan itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Apakah memang ada kondisi itu sehingga sangat diperlukan prioritas atau tidak? Apakah selama ini ormas keagamaan itu ditekan sehingga tidak bisa mempertahankan eksistensinya atau tidak? Kalau tidak diberikan tambang, ini kan jadi pertanyaan. Sehingga harus mengambil alih hak-hak yang menjadi hak-hak negara. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Karena ternyata ada nih di apa di kitabnya Yusuf Qardawi ini ada nih. Seharusnya itu yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah masyarakat luas dibandingkan kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah. Masyarakat luas dulu. Nah, masyarakat luas apa? Itu kan bisa kita tafsirkan ya negara dulu sebagai rakyat banyak. Nah, ini ada di kitabnya ini nih. Lihat di gambar. Nah, ya kan? Ada di situ. Kalau penasaran, ada di linknya. Saya taruh di kolom deskripsi. Jadi memang kita tidak boleh. Itu kan barang publik. Harus diprioritaskan kepada
masyarakat terlebih dahulu. Sebelum kita bisa bagikan kepada kelompok-kelompok. Nah, berarti kan dalam agama pun ada bahasan mengenai tambang. Dan prioritas itu ada rujukannya. Nah, sekarang setelah kita mencoba menggali tentang agama, coba tanyakan kepada gurunya masing-masing, ini benar atau salah? Bisa saja saya salah, ya kan? Nah, tanyakan kepada gurunya masing-masing, ini benar atau salah sih? Kalau ada kritik ya silahkan dikritik. Nah, setelah kita paham, di episode selanjutnya kita akan bahas nih dari segi hukum positifnya atau hukum negaranya seperti apa. Makanya subscribe dan saksikan terus di episode Rakyat Biasa Bicara Agama.